Udah nyusul aja ya. Oke. Oke, kita udah live, TGA. Gak ada suaranya ya. Ada suaranya? Cek, cek. Oh iya, bentar. Tes. Oke, udah ada suaranya? Gak ada suaranya. Halo, cek, 1, 2. Halo, TGA. Jadi gak ada suaranya ya. Ini TGA ada suaranya Gak loh. kedengeran. Nggak kedengeran. Bentar. Kita coba dulu di Facebook Live-nya. Udah ada yang masuk ini 3. Halo, teman-teman. Ada suaranya nggak? Tolong komen ya. Yang lagi nonton. Yang nonton, tolong komen ya. Ada suaranya nggak? TGA, halo. Hmm, halo. Cek. Halo. Nggak ada suaranya ya? Teman-teman yang lagi nonton, komen dulu aja. Ini lagi setting dulu audio. Halo. Ada. Udah ada? Ada. Nah, kita lagi live IG bersama Kang Jaham ya. Oke. Siap. Nah, kita setting dulu aja. Di Facebook juga udah ada ya? Ya. Facebook juga udah ada. Kita tambah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita sambil setting ya. Sambil setting. Kira-kira mana yang yang bisa teman-teman Ya. Halo, Tegia, Damang. Alhamdulillah, Kang. Kumaha samulingna. Alhamdulillah. Ya. Tegia, Abi diundang oke di Instagram ya. Itu belum ada Tegianya. Oh iya, sok. Tapi ini Instagramnya Instagram Cigor. Oh, Cigor, gak masalah. Coba lihat live Abi terus diundang ya. Kirim. Oke. Udah lihat live Abi belum di Instagramnya? Halo.
Farat Maji. Farat Maji, apa kabar? Oh, ada para pagi juga. Iya ini. Ada Farat Maji juga. Ya. Udah diminta belum? Kayaknya udah live di Instagram ya? Ini udah mulai. Oh, udah. Nah, sorry. Mana ya? Udah diminta belum? Kayaknya udah live di Instagram ya? Cigor Sosai. Mana ya? Nggak ada. Waalaikumsalam Teh Ami. Sorry ini. Oke. Teman-teman yang lagi nonton, baik di Facebook ataupun di Instagram, jangan lupa untuk tulis komentar ya, komentar di bawah. Ini suaranya jelas atau enggak, supaya kita lebih optimal lagi ini pemaparannya. Teman-teman yang lagi nonton, baik di Facebook ataupun di Instagram, jangan lupa untuk tulis komentar ya, komentar di bawah. Ini suaranya jelas atau enggak, supaya kita lebih optimal lagi ini pemaparannya. Ya, aku akhiri dulu ininya. Teman-teman ya. Oke. Saya diterima Cek di Instagramnya. Gimana? Di Instagramnya diterima. Itu di Instagram Cigor Sosoy. Ini yang Cigor Sosoy. Ya. Saya belum. Gimana sih mau ajak bergabung teh? Ada titik icon 2 orang di sana. Oh. Ya permintaan Ti Abdi buat bergabung. Oh iya. Oke, coba diklik. Nah. Udah belum? Oke, kita di Facebook aja, Cek, sambil nunggu, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini kita juga lagi coba disambungin di IG Live jadi kita bareng-bareng aja. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tamu. Ini
Teh Gea, owner dari Cigor Sosoy. Alhamdulillah, beliau salah satu sahabat saya juga yang membersamai di coaching sama mentoring di Bank Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Teh Gea mau sharing sama kita. Kemarin saya ngobrol sama Teh Gea, gimana sih bisa nembus ya angka penjualan yang signifikan, Bang. Halo? Ya. Silakan Teh Gea, barangkali mau perkenalan diri dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gea Soraya, owner dari Cigor Sosoy. Terima kasih ada Kang Ilham yang udah mengundang ya. Ya. Buat ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Iya dong, ngobrol-ngobrol. Karena kebetulan Ngobrol-ngobrol udah santai. lama banget kita ketemu ya Kang. Iya, udah lama banget, udah. Ya, selama pandemi nggak ketemu ya. Selama pandemi. Gimana, Teh Gea, kira-kira bisnis sekarang? Alhamdulillah sekarang menghadapi new normal pandemi mungkin ada, tapi dampaknya kerasa banget ya. Cabang-cabang kita juga ada yang tutup ya sebagian. Cabang yang pusat di Asia Plaza kebetulan meningkat. Jadi kita lebih ke online aja. Oh gitu, ya. Jadi sekarang gimana? Selama pandemi, itu membantu banget ya Shopee, alhamdulillah. Jadi penjualan kita lebih banyak di online waktu pandemi. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai lagi biasa buka kembali sebagian cabang. Ya. Tapi masih belum kayak dulu, masih belum normal. Masih belum normal, oke. Nah, emangnya dulu waktu normal saja? Iya, gimana? Dulu waktu normal, ini waktu normal. Kenapa sih? Ini kalau lihat dari sejarah panjangnya ya, kenapa sih Teh Gea itu milih bisnisnya Cigor gitu? Latar belakangnya kira-kira kenapa? Soalnya kan unik banget gitu ya. Cilok tapi di branding gitu. Gimana itu? Awalnya kan emang saya itu nggak sengaja ya, dari ketidaksengajaan karena hobi makan sama jajan. Alhamdulillah dulu lagi boomingnya online waktu musimnya BBM, Twitter, Facebook. Berkat bantuan media sosial juga mungkin bisa dikenal lebih banyak gitu, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kan pilihan sih, karena kata saya juga tadi bilang ini semua karena ketidaksengajaan gitu Kang, karena hobinya jajan makan, jadilah alhamdulillah kayak sekarang gitu. Nah ini ada hobi makan, hobi jajan, jadi bisnis sekarang gitu ya. Nyambung sekarang di Instagram. Yes. Di Instagram nyambung juga. Kayaknya lebih jelas di Instagram ya. Gak apa-apa.
Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Saya penasaran soalnya. Tega ini kan eh, jajanan yang biasanya dibawa keliling-keliling gitu ya. Dibawa keliling-keliling pakai gerobak atau pakai motor gitu yang biasanya harga harga jualnya itu ya nggak akan lebih dari Rp1.000 gitu. Pasti di bawah antara Ya. 500, 500, 200 gitu. Sebenarnya gimana sih agar market itu, ya soalnya saya juga penikmat Cigor Sosoy gitu ya. Gimana sih agar market itu menerima harga Cigor Sosoy yang di atas normal gitu teh? Ya. Dari dulu juga kan dari kita kecil kan cilok udah ada ya Kang ya. Ya, ya. Jadi kalau mungkin sekarang kalau kata istilahnya saya dengar dari waktu ketemu di Marta tuh, jadi judulnya tuh kini cilok nggak lagi dicolok gitu. Jadi malahan kita kembangkan dengan digoreng. Ya, ya, ya. Mungkin kalau cilok goreng di Tasik dulu waktu tahun 2012 belum banyak. Tapi kalau cilok sendirinya kan udah ada ya dari kita kecil juga jadi makanan khas Ya. Sunda gitu. Tapi karena kita punya ciri khas sendiri gitu dari bumbunya, terus Bu. mungkin dari kemasannya, terus mungkin kita itu dulu 2012 kan mungkin pelopor cilok goreng pertama di Tasikmalaya yang banyak pilihan rasanya gitu. Jadi Oke, oke. ada daya pembeda dari yang lain. Kalau dulu kan cilok dicolok terus pakai bumbu saus sama saus biasa gitu kan. Tapi kan kalau produk kita mengapa sih harganya mahal? Mungkinnya beda dari cilok yang lain karena kita pakai bahan-bahannya juga kan bahan-bahan yang bagus gitu, produk-produk yang utama gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau dari segi ini ya, kalau dari segi tadi kan ada pelopor cilok goreng yang banyak rasanya gitu. Sampai di posisi sekarang ada nggak sih kompetitor atau sekedar bisnis yang ngikutin dan sebagainya gitu? Banyak Ngerasain banget. gitu ya? Banyak banget ya? Banyak banget. Alhamdulillah. Mungkin bisa menjadi inspirasi. Ah, iya, iya. Tapi Bisa. tetap kita harus punya daya pembeda walaupun kompetitor banyak. Tapi tetap ciri khas kita harus tetap bertahan. Kita rasa juga masih harus tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai dulu kita makan Cigor Sosoy ini rasanya gini, nah sekarang beda. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Oke. Nah, menurut Teh Gia sendiri sampai sekarang pembedanya atau diferensiasi antara Cigor Sosoy dengan Cigor-Cigor yang lain itu apa? Kita punya bumbu khas yang asam manis pedas yang mungkin itu booming. Terus tampilan dari produk kita juga kan kita pakai taburan cincang ayam. Dalamnya kita udah dalamnya udah pakai cincang ayam sama bawang. Nah, ditaburi juga di atas ciloknya gitu. Mungkin itu menjadi daya pembeda juga, jadi menarik bagi konsumen. Penasaran juga nih, wah apa ini nih cilok gitu. Cilok perpaduan warnanya juga dari cabenya bagus, cerah gitu, pakai taburan ayam. Nah itu sih sebagai daya pembedanya. Terus kan mungkin daya pembedanya dulu kita beli cilok hanya di abang-abang keliling atau di sekolah SD atau gimana. Nah, alhamdulillah dari tahun 2015 kita udah masuk ke supermarket, udah masuk ke mall di Tasik juga. Jadi benar-benar gimana ya? Beda lah gitu mungkin ya. Untuk bikin brand kita lebih beda lah dari yang lain gitu, Kang. Oke, oke, oke. Nah,
Eh, tadi kan inovasi-inovasi yang disebutin oleh Teh Gea tadi ya yang menarik sampai saat ini ngebuat Cigor Sosoy bertahan gitu ya. Sampai saat ini akhirnya ngebuat Cigor Sosoy bertahan di penikmatnya gitu ataupun pelanggan yang loyal terhadap Cigor Sosoy tersebut. Nah, kalau sekarang kita lihat dapur gitu, dapur Cigor Sosoy sendiri, berapa karyawan yang sekarang di hire oleh Cigor Sosoy beserta Teh Gea barangkali dengan suami sampai ke pemasaran itu berapa Teh kira-kira? Berapa orang? Sekarang ada 18 orang. Wow, banyak banget. Awalnya cuma sendiri terus berdua, tapi alhamdulillah untuk saat ini ada 18 orang. Wow. Ada di tempat produksi sama di cabang. Oh, ada tempat produksi, ada di cabang. Ya. Nah, yang menarik kan gini, Teh Gea, saya tuh suka beli Cigor Sosoy itu di aplikasi GoFood ya, Oh iya. kebanyakan. Menariknya itu kalau nggak salah dengar, Cigor Sosoy ini punya cabang, punya reseller, terus jualan juga di Shopee. Itu gimana Teh dari segi channel-channel marketing itu? Ngelolanya atau ada berapa jumlahnya gitu? Pengelolaan marketing untuk cabang sendiri, kita sih lebih banyak dari sebenarnya kalau marketing sih banyaknya dari konsumen ya, mungkin dari mulut ke mulut, dari juga dari media sosial, di konsumen gitu. Alhamdulillah bukan hanya di Tasikmalaya, tapi kita juga udah keluar kota, ada di beberapa kota gitu. Nah untuk Shopee, alhamdulillah juga dan buat akun langsung, dan alhamdulillah waktu pandemi kita benar-benar dibantu oleh Shopee untuk penjualan gitu. Malahan omset offline lebih besar omsetnya di online di Shopee gitu waktu pandemi. Sangat membantu sekali gitu. Pasang iklan juga kita di Shopee. Ya gimana? Oh, pasang iklan juga. Oke. Itu di Instagramnya boleh dicek dulu nggak? Kok ada ininya ya? Nggak ada tampilannya di Instagramnya. Kejeda ya, ada. Oh, ada. Oke. Ada. Oke, lanjut lagi. Tadi kan ada marketingnya itu ada di cabang, kemudian juga ada reseller, ada juga jualan di Shopee. Nah, kalau cabang ini sekarang ada berapa Teh? Di mana aja? Cabang di Asia Plaza, Jalan BKR, di Food and Fire, terus di Pancasila, yang sama di Indiang di sini di pusatnya kita juga bisa jualan ya. Terus yang di Jalan Rumah Sakit yang dulu pelopor kita off dulu karena kemarin kan terlalu dekat gitu dengan rumah sakit umum, jadi kita berhenti dulu. Oh, jadi ada 4 cabang yang aktif di Tasik. Ada 4 cabang yang aktif di Tasik. Oke. Ya. Nah, sebelumnya ada berapa cabang? Sebelumnya ada 5 cabang. Ada 5 cabang? Wow. Ya. Itu karyawannya gimana? Gimana Kak? Gimana? Kalau reseller kita ada yang aktif ada 14 reseller. Oh, ada 14 reseller. Di mana aja? Ada di Ciamis. Kalau di luar kota ya, di luar kota Tasik, Ciamis, Cikampek, Bandung, Cimahi, Bekasi, Sukabumi. Terus ada juga reseller lepas di Cirebon,
Bandung ada 3. Kalau yang di Tasik dekat-dekat ada di Kawalu, Cihideng Balong, ada di Gunung Koneng. Terus ada juga yang dekat di sini di Pribumi. Banyak sih, ada 18. 18. Wow. Nah, itu kan ini cilok gitu ya. Dikiriminnya gimana sih? Bisa nyampe ke luar kota kayak gitu, jauh. Pakai Untuk Yes yang atau luar kayak kota, gini? enggak, kita pakai bis. Oke. Yang luar kota kita pakai bis. Untuk Nah, yang kemudian di Tasik sendiri kita pakai delivery order, pakai Gojek atau bisa ambil langsung ke sini ke Indiang, ke pusatnya. Oke. Nah, sebagai teman-teman nanti kita ada tanya jawab juga. Jadi siapin aja pertanyaannya dari sekarang atau mulai nanya aja dari sekarang. Nanti saya bantu untuk moderator gitu ya, disampaikan ke TGA. Ini udah ada pertanyaan sih dari Kamal nih, Kamal Rashid. Nanti kita jawab ya. Ini selanjutnya dulu. Tadi itu ada banyak banget reseller gitu ya. Nah, sebenarnya reseller itu buka di gerobak atau buka online juga atau kayak gimana sih Teh? Kebanyakan buka tempat di tempat pakai gerobak gitu, pakai booth. Terus juga mereka jual online juga. Jadi setiap reseller pasti punya IG masing-masing gitu. Mereka jual langsung di tempat sama jual online juga. Oke. Jual langsung sama jual. Nah, saya mau tanya nih, barangkali juga di teman-teman di live Facebook dan tadi juga di Instagram ada kendala. Barangkali ada yang penasaran mau jadi resellernya Cigor Sosro ini. Kira-kira syarat dan ketentuannya kayak gimana Teh? Ada 4 reseller ya. Ada reseller resmi, reseller eksklusif, reseller lepas, sama reseller kemasan. Nah, itu bedanya gimana? Setelah ada pandemi, kita bikin reseller lepas karena buat memudahkan yang lain yang lagi cari usaha bisa bergabung gitu sama kita. Nggak perlu mereka harus bayar apa-apa, nggak ada syarat apa-apa, bisa langsung jualan gitu. Tapi perbedaannya sama reseller yang resmi, reseller lepas, mereka harganya agak mahal gitu di atas reseller resmi gitu. Nah, kalau keuntungan reseller resmi ada pendaftaran di awal, tapi mereka dapat harga cilok dari kita lebih murah gitu. Kalau reseller kemasan, siapa aja bisa jualan. Ada syaratnya minimal order pertama itu harus 10 pieces, 10 bungkus kemasan Cigor Sosoi. Kalau reseller eksklusif, jadi konsumen jadi yang cari usaha nggak perlu pikir lagi gimana cara alat-alatnya, bootnya. Jadi mereka langsung aja tinggal jualan gitu. Jadi ada beberapa keuntungan dari macam-macam reseller. Oke. Nah, rekomendasi buat teman-teman yang sekarang lagi pusing barangkali mau bisnis apa atau punya skill jualan tapi produknya terbatas gitu. Kira-kira pilih paket yang mana Teh? Rekomendasi Teh Gea sendiri. Halo. Tuh Kakak halo. Rekomendasinya sih kalau saat ini lebih baik sih jualan yang reseller lepas. Ya. Jadi bisa langsung jualan. Harganya bisa, kalau di luar kota
harga jual itu kan bebas ya, jadi nggak kita patok harus sama kayak di Tasik, karena kan ada proses ongkos kirim, mungkin ada biaya yang lain, jadi walaupun harganya di up, jadi kita nggak ada masalah, asal konsumen sama pasarnya bisa menerima gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau di Tasik kebanyakan reseller pasti nyamain harga sama yang pusat gitu. Ya, ya, ya wajar juga sih, soalnya kan persaingannya ya. Oke, Tegea, kira-kira nih kalau misalnya tuh mau ada yang daftar jadi reseller Cigor Sosoy, kemana harus ngehubunginnya Teh? Boleh di IG DM, nanti kita kasih kontak WhatsApp atau juga langsung ada keterangan kan di bio, ada langsung WhatsApp ke kita gitu. Oh, berarti kontaknya ke IG aja ya. Ya. IG-nya @cigorsosoy. @cigorsosoy. Oke, @cigorsosoy. Nanti teman-teman yang tertarik mau buka reseller lepas atau bahkan sampai yang eksklusif, resmi DM aja deh. Iya, bisa langsung. Kita itu sangat membuka lebar gitu untuk teman-teman, kalau ada yang minat reseller mau buka di daerahnya, kami sangat terbuka gitu. Kalaupun bisa dibicarakan soal tempat atau gimana, kecuali misalkan kalau di Ciamis kan sudah ada ya sekarang, ada lagi yang mau misalkan masuk, kita dilihat dulu apa jaraknya berdekatan apa gimana gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Jangan sampai satu kota berdekatan gitu. Ya, oke. Nah, Teh, ini mengenai dapur produksi Teh. Iya. Ya. Cigor Sosoy ini ada 18 tim ya, 18 orang yang ngelola Cigor Sosoy. Nah, 18 orang ini kalau di struktur diproduksi ada berapa orang yang produksi Cigornya. Kemudian kalau nggak salah per hari bisa ngeproduksi 4 sampai 5.000 cilok ya. Iya. Gimana? Kalau struktur organisasinya kita ada bagian-bagian ataupun seksi-seksinya. Jadi ada seksi produksi, ada juga bagian pengepakan, packing. Untuk di produksi sendiri kita ada 12 orang. Alhamdulillah. Jadi ada bagian adonan satu orang, jadi kita punya yang bikin adonan punya 4 orang. Nah setiap orang sehari punya jadwal masing-masing. Nah untuk yang bikin bulat-bulat ciloknya ada 8 orang. Nah sisanya bagian perebusan, kita udah punya tugas masing-masing gitu, mulai dari bikin adonan, ada yang bagian dapur, bagian bumbu, ada juga di yang distribusinya, yang bagian kirim ke cabang, ada juga yang khusus untuk Shopee, pengemasan yang kemasan vakum gitu. Jadi ada sudah punya tugasnya masing-masing gitu. Ada sudah juga dibikin struktur organisasinya gitu. Oke. Oke, menarik banget nih. Luar biasa. 4.000 sampai 5.000 cilok loh sehari. Sehari bisa sampai 4 sampai 5.000. Tapi rata-rata kebanyakan untuk sekarang sehari 4.000. Rata-rata sehari sekarang 4.000. Jam kerjanya berapa hari Teh sebulan Teh? Jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, untuk waktu produksi sendiri 1 minggu kita itu ada 6 hari kerja atau 5 hari kerja. Kalau misalkan stoknya lagi banyak, kita 5 hari kerja. Nah, kalau stok menipis atau permintaan banyak, kita seminggu cuma libur sekali atau bisa juga tanpa libur gitu. Wow. Jadi gimana permintaan dan gimana stoknya gitu. Ya kita hitung-hitungan ya.
Misal nih, Ya, misal ya. kita ambil angka tertinggi aja, 5.000 dikali 6 hari dalam seminggu, Ya. udah 30.000. Dikali 4 minggu dalam sebulan, udah 120.000 ternyata. 120 Wow, ribu. menarik ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya maksud di status Facebook saya sebelumnya, ternyata market itu semakin spesifik, marketnya semakin lebar gitu, makin gede. Yang saya rasain sebagai penikmat cilok Cigor Soso ini, cilok goreng Soso ini, yang paling sering saya beli rasanya itu adalah asam manis pedas. Yang lain belum pernah nyoba. Soalnya yang ini udah enak banget yang itu juga. Jadi Emang itu menjadi favorit ya. Jadi best favorit seller ya. konsumen Cigor Lovers itu rasa asam manis pedas. Karena kenapa menjadi favorit? Jadi dalam satu rasa satu menu itu semua rasanya udah ada gitu. Ada rasa pedasnya, manisnya, asamnya, terus gurihnya juga, rasa umami. Jadi suatu kesatuan rasa yang pas di Wah. konsumen gitu. Jadi emang susah move on-nya untuk rasa asam manis pedas. Jadi emang udah melekat gitu. Kalau mungkin kata orang yang pernah ke Tasik atau dulunya dia kuliah di Tasik, sekarang rantau keluar kota, pasti bilangnya, aduh kangen Tasik nih, kangen Cigor Sosoy gitu. Alhamdulillah ada beberapa konsumen yang bilang gitu. Jadi kalau dengar kata-kata itu sangat gimana ya, ada rasa haru gitu. Alhamdulillah bisa sampai dikangenin gitu rasanya sama orang-orang di luar kota gitu. Iya loh, bener loh. Saya juga kadang gimana ya? Rasa tetap sih. Maksudnya kalau di makanan itu mau kita nge-branding kayak gimana, mau kemasan bagus, gimana juga. Yang tetap jadi nilai oleh konsumen itu adalah rasa, Teh. Rasa. Jadi Kalau ya. kalau yang utama kan di kuliner, di bisnis kuliner pasti kan rasa ya. Ya, Tapi betul. bukan ke rasa selera kita, tapi harus ke selera banyakkan konsumen. Ya, Nah, betul, setelah betul. dilihat dan alhamdulillah kan saya kan dari tahun 2012, berarti kan udah 8 tahun nih. Dulu rasa asam manis pedas sih sebenarnya nggak ada waktu pertama-tama. Tapi karena gitu. ketidaksengajaan konsumen juga yang ternyata dulu konsumen kepedesan nih makan sambal yang merah. Dia minta, "Teh, punya kecap nggak? Ini kan kepedesan banget nih, saya minta kecapnya." Nah, dari sanalah terciptalah rasa asam manis pedas. Nggak sengaja lagi gitu ya. Aduh. Ini hoki banget nih, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Teh Gea, ini kita sambil jawab pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah sama siapa ini? Oh, Kamal nih. Kamal. Sorry. Nah, ini pertanyaannya Teh. Penjualannya lebih banyak di online atau di outlet, Teh? Penjualannya lebih banyak di outlet. Lebih banyak di outlet. Mau cabang sendiri atau reseller, jadi lebih banyak ke outlet. Oh, lebih banyak di outlet berarti ya? Tapi kemarin katanya gede di Shopee, itu kemana? Iya, waktu pandemi, waktu pas masuk puasa. Jadi beberapa bulan berarti ya, lebih banyak di online. Tapi sekarang untuk hari ini, untuk saat ini, untuk ada 2 bulan lah setelah new normal, kita kembali lagi penjualan lebih banyak di outlet. Oh gitu. Berarti justru pas new normal kembali di outlet lagi paling gede gitu ya? Mungkin dulu waktu momen puasa kan yang mudik nggak bisa, yang rantau nggak bisa mudik. Terus kebanyakan di rumah aja. Jadi solusinya kan emang benar-benar cilok instan dari order dari Shopee gitu. Jadi kebanyakan waktu pandemi justru penjualan online yang lebih bagus. Karena outlet kita sebagian tutup gitu. Oke. Tapi sekarang udah buka semua di new normal ini. Ya, udah buka semua.
Kecuali satu cabang yang di jalan rumah sakit. Kecuali yang satu, oh iya, soalnya kalau di rumah sakit masih rawan ya. Ya, terlalu dekat. Soalnya kita tuh cabangnya depan banget rumah sakit. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Teh. Ya. Nah, ini saya pecinta cilok. Pingin coba ciloknya. Kira-kira itu tahan berapa hari, Teh, di suhu biasa? Gimana, Teh? Di suhu ruangan, kita tahannya 2-3 hari. Itu kita pakai kemasan vakum. Nah, untuk pengiriman luar kota, lebih baik memakai ekspedisi yang kilat cepat gitu. Jadi kalau suhu ruangan bisa kuatnya sampai 2-3 hari, maksimal 3 hari gitu. Nah, untuk di freezer di suhu bukan di freezer kita bisa sampai 1 bulan. Oke. Iya. Berarti rekomendasi justru kalau yang mau pesen langsung yang buat dikonsumsi, ya pesan aja paket yang kilat ya. Ya. Supaya bisa cepat nyampe, terus kalau udah nyampe baru bisa disimpan di freezer yang lama ya, gitu ya. Iya. Ya. Oke, masuk akal sih, karena saya juga ada bisnis kuliner yang emang dengan sistem kayak gitu. Ya, yang rentan. Karena kan kita kan tanpa bahan pengawet nih, jadi produk nggak bisa tahan terlalu lama di suhu ruangan. Walaupun sudah melalui proses pemakuman, tapi tetap saja gitu untuk menjaga kualitas produknya sendiri. Jadi jangan lebih dari 2 hari atau 3 hari gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini dulu ya. Teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan cantumin aja, karena kita live paling maksimal kita sampai 20-30 ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di komen aja nanti supaya saya bisa tampilkan di sini. Mumpung ini Teh Gea berbaik hati mau hadir, mau sharing, langka banget, jarang muncul juga. Sekarang aja ditarik nih, dipaksa supaya bisa sharing gitu. Langsung ditodong kemarin, siap-siap aja. Dulu saya Kang Ilham, enggak dulu pernah bilang ke waktu kita coaching nih. Kang Ilham dulu pernah bilang gini, Teh Gea coba bikin Cigor Sosoy drive-thru. Ingat nggak? Nah, itu tuh jadi nah itu menjadi salah satu impian terbesar saya mungkin ke depannya ya. Ya. Wow. Untuk buat cabang sendiri yang bisa gitu. Yang bisa drive-thru. Biar jadi solusi buat konsumen, nggak perlu lama-lama nih order cilok, karena kan biasanya lama ya kita goreng dulu, proses bumbuin dulu, lumayan gitu, ada 10-15 menit. Nah, nanti kalau ke depannya nih kita punya mimpi, nah pengen secepat itu gitu. Jadi konsumen nggak perlu turun lagi dari mobil, langsung order. Keren sih, menurut saya ya. Sebenarnya Cigor Sosoy ini mampu untuk survive ke kota-kota gede juga. Ya, konsepnya nanti bisa dengan drive-thru dan sebagainya, karena enak banget sih kalau menurut saya gitu Cigornya, dan ketagihan gitu. Mungkin dalam waktu dekat kayaknya bukanya sebelum drive-thru, buka dulu di rest area deh. Barangkali bisa tuh jadi referensi supaya ada gambaran gitu gimana sih ke depannya gitu ya. Oke, Teh Gea, saya mau ini dong, pesan-pesan dari Teh Gea nih buat pengusaha kuliner di Tasik, khususnya di Indonesia umumnya, kira-kira harus gimana nih buat menghadapi kondisi sekarang, kemudian juga buat istilahnya itu sustain gitu, tetap berjalan bisnisnya di kondisi yang nggak menentu seperti sekarang gitu.
dari Teh Bang Ray ada pesan-pesan yang disampaikan. Pesannya sih gimana ya? Tetap harus berusaha, ikhtiar, berdoa, terus jangan lupa terus berinovasi, jangan cepat puas, jangan karena kita udah punya nama atau gimana, tetap kita harus terus berinovasi. Mau itu menu baru ataupun rasa-rasa baru, terus kita tuh jangan lupa jaga komunikasi atau mungkin kedekatan kita sama konsumen ataupun pegawai kita gitu. Jadi jangan hanya soal untung rugi nih, kita jualan dapat untung, dapat profit, tapi udah aja gitu. Tapi jangan sampai seperti itu, tapi harus ada kesan sendiri antara penjual dan pembeli gitu. Jadi benar-benar ada keterkaitan antara saya dan Cigo Lovers gitu. Jangan hanya yang beli udah aja beli, tapi benar-benar harus ada kesan, oh iya nih saya nih kangen Tasik nih, kangen Cigor Sosoy, berarti kan itu udah dalam banget gitu ya di hati para konsumennya. Nah saya juga kan harus menjaga itu gitu. Saya juga ajarin juga ke pegawai bagaimana menghadapi konsumen, karena kan kita harus menjaga nama baik brand juga gitu. Untuk pesannya sih terus bersemangat, inovasi, terus jangan lupa ikuti zaman, jangan hanya mengandalkan jualan offline, kita harus berusaha untuk online juga, harus mencoba berjualan di marketplace, bukan hanya Shopee, ada juga Tokopedia, IG-nya mungkin lebih menarikkan lagi dengan update-update, terus banyak banget itu juga. Berdoa. Banyak-banyak berdoa ya? Iya. Oke, Teh Gia, ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita close live kita kali ini dari Teh Erni Nurjana. Ya, ini cara pemasarannya buat makanan yang frozen food susah nggak? Gimana, Teh Gia? Iya, betul. Jadi untuk pemasaran makanan frozen food itu benar-benar susah gampang ya. Karena kalau frozen food itu Cigol Sosoy juga masuknya ke frozen food ya untuk kualitas makanannya awet. Nah, untuk frozen food sendiri, jadi rantai pemasarannya itu jangan terputus dari freezer kalau istilah kasarnya, dari mulai dia keluar dari pabriknya, terus dari distribusinya, jadi tetap harus ada di pendingin. Nah itu kita sendiri masih belum sampai ke sana Kang, tapi kita lagi belajar. Alhamdulillah juga saya sekarang kan lagi ikut IKRA sama BI, dapat juga pelajaran tentang cara pengawetan untuk kualitas gimana sih produk kita biar awet, aman buat konsumen. Nah, kalau bicara soal frozen food sebenarnya yaitu untuk UMKM kayak untuk seperti saya lah masih susah karena saya juga belum bisa nih menjaga rantai frozen makanan tetap beku gitu. Karena kan kita masih belum punya mobil yang distribusinya tetap pakai freezer gitu. Karena bisa juga sih diatasi solusinya kalau pengiriman pakai styrofoam terus pakai ice gel untuk menjaga tetap frozen tuh. Biar suhunya tetap stabil. Namun setelah pernah mencoba tapi ternyata tetap aja suhunya itu berubah gitu setelah masuk ke suhu ruangan gitu. Jadi emang susah gampangnya ada kendala lah tersendiri. Nah, untuk terus juga untuk produk Cigor Sosoy sendiri, reseller itu diwajibkan mempunyai freezer. Karena biar ketahanannya juga kan aman gitu. Iya. Sepakat sih. Benar. Cara pemasarannya itu
harus cepat-cepat lah gitu, harus kilat karena kita harus menjaga ketahanan keamanan makanannya itu. Ya. Nah, jadi yang saya tangkap dari pemaparan Teh Gia ini ya, salah satu challenge bagi pengusaha kuliner yang yang punya produk frozen food gitu. Kuncinya adalah jangan lepas dari freezer. Jadi dari mulai dia diproduksi, kemudian masuk ke inventory, distribusi, di reseller juga, sampai di konsumen juga sebenarnya nggak boleh keluar dari freezer. Ya. Karena ya ketika keluar dari freezer bukan hanya rasa ya, tapi juga kualitas dari produknya bisa saja berkurang. Barangkali gitu ya Teh ya? Iya, karena kan dari suhu ruangan, pengaruh dari suhu ruangan berubah. Kan biasanya kan kalau frozen food itu harus berada di suhu berapa. Sementara kan kalau kita keluar aja dari freezernya, itu kan akan berubah. Iya. Challenge banget sih sebenarnya ya, challenging gitu. Gimana agar kita itu bisa cepat memproduksi, mendistribusikan sampai nyampe ke konsumen itu kayak gimana. Oke, katanya udah cukup nih kata Erni. Alhamdulillah kalau udah terjawab. Sama-sama Teh Erni. Dan Teh Gea, barangkali ini kita udah masuk di akhir-akhir live kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu udah mampir ke sini dan sharing. Amin. Barangkali ada closing statement dulu dari Teh Gea buat kita semua yang nonton live sekarang. Jadi kita itu jualan tetap ya kembali ya, bukan hanya masalah untung dan rugi, tetapi usaha kita, jualan kita bisa bermanfaat untuk diri kita, orang di sekitar kita, dan mungkin kalau bisa sih untuk orang banyak gitu. Mudah-mudahan usaha kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi bukan hanya untuk ownernya itu juga gitu. Oke. Ya ini meluaskan niat, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk manfaat ke orang banyak. Perut sendiri ada batasnya, perut orang tak ada batas. Wah, mantap banget. Oke, Teh Gia, terima kasih. Saya izin buat ini dulu ya, untuk nge-remote dulu dari stream. Mau ada yang disampaikan dulu. Berarti saya mau mastiin dulu. Berarti kalau yang mau daftar jadi reseller, tinggal ke IG DM aja ke Instagram Cigor Sosoy. Nanti kita kasih WA-nya. Nanti ada di bio juga ada, nanti juga bisa dilihat ya. Oke, Teh Gia, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Kang Ilham. Mohon maaf terima ini direpotin. Terima kasih juga undangannya. Hah? Terima kasih juga undangannya. Sama-sama Teh Gia ya gitu ya. Tunggu. Nah, oke teman-teman, kita udah selesai live bareng Teh Gia, ini owner dari Cigor Sosoy. Alhamdulillah ternyata lebih dari 100.000 ya kalau dihitung-hitung maksimal gitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton live streaming ini. Ini juga ada permintaan dari Kang Fauji ya. Insya Allah Kang, mudah-mudahan diistiqomahkan. Saya juga bisa sharing terus ke teman-teman semua. Yang penting teman-teman siap nyimaknya dan ngasih feedback ke saya untuk bantu saya juga agar terus dan lebih semangat buat live collaboration yang lainnya. Ya, oke teman-teman, karena kita juga udah masuk ke penghujung acara di momen live kali ini. Semoga harapan saya semoga apapun ya yang sudah di-sharingkan oleh narasumber kita bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diterapkan gitu. Kalau ada yang sama di kategori bisnisnya ataupun bisa ngambil hikmah gitu ya, pelajaran yang banyak
dari pemateri-pemateri yang hadir ke sini. Semoga bisa diterapkan masing-masing dan bertumbuh dan kokoh bisnisnya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga udah membersamai saya dan pemateri di live kali ini. Saya tunggu feedbacknya di kolom komentar atau request siapa yang perlu diundang untuk sharing di momen-momen ini ya. Kalau bisa sih pengusaha-pengusaha Tasik yang belum terbiasa sharing nanti akan coba saya hubungi dan bisa sharing di kanal ini ya. Oke, jangan lupa tag siapa aja yang perlu saya undang ataupun rekomendasi pemateri selanjutnya serta feedback dari live kali ini. Ya, itu saja teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.